selamat datang di channel kami. Di sini aku mau memperkenalkan bahan-bahannya dulu ya. Jadi di sini tuh seperti video-videoku sebelumnya, bahan bekas. Yang pertama ini itu ada kain brokat ya. Ini brokat zaman dulu karena motifnya kan kayak gini. Terus di sini itu ada kerudung bekas. Jadi di sini itu kalian bisa menggantinya sama kain krep atau kain spong yang biasanya dibuat buket itu kalian bisa ganti itu kalau tidak memiliki kerudung yang kayak gini nih. Karena di sini tuh kalau gunting itu tidak berserat gitu loh, jadi bagus. Terus yang ini tuh ada celana jeans tentunya karena itu bahan utama ya. Terus lanjut ke yang ini itu magnet. Lalu yang di sini tuh ada ring, terus ada alat pendedel. Jadi di sini kalau kalian tidak punya alat pendedel, kalian bisa menggantinya dengan cutter. Lalu di sini ada pensil warna. Kalau nggak punya ya bisa pinjam adiknya atau tetangganya yang punya anak gitu, nggak apa-apa kan, pinjam bentar. Terus di sini tuh ada benang jahit, terus ada penggaris juga. Lalu ada gunting, ada lem tembak. Terus di sini itu ada manik-manik, yang mana manik-maniknya itu di sini tuh ada manik-manik kerudung bekas, manik-manik baju bekas, manik-manik sandal bekas juga ada di situ. Terus yang ini itu undangan. Jadi di sini tuh undangannya itu aku buat kayak ukuran gitu loh, biar nggak terlalu ribet sama ukuran-ukurannya. Terus yang ini itu contohnya itu kain sepong itu. Kain sepong namanya? Kayak gini. Yang biasanya dibuat untuk buket bunga. Ya, ini kan teksturnya itu kalau digunting itu dia gak berserat gitu loh. Gak berserat namanya? Ya, yang kalau digunting tuh masih tetap rapi gitu loh. Jadi kelihatannya tuh kalau dibuat bunga itu tetap bagus. Langsung saja kita masuk ke proses pembuatannya ya. Untuk yang pertama di sini itu ada undangan ya. Jadi undangannya di sini bagian ujung itu kita beri garis. Terserah ya, dikira-kirakan saja sih. Jadi kita beri garis kayak gini, biar nanti bawahnya itu agak melengkung, nggak terlalu lancip juga, karena nggak bagus kalau lancip-lancip itu. Di dua sisi ini aja ya, yang bagian bawah saja, kalau yang atasnya nggak usah. Permisi ya, ngiklan bentar buat ngelepas ini. Lanjut kita gunting. Jadi di sini untuk panjang undangannya itu 21,2 cm. Lalu untuk lebarnya itu 15 cm. Ini kan sudah didedel ya. Langsung kita letakkan undangannya di sini untuk ukurannya. Jadi di sini itu celananya emang celana bekas loh ya, jangan celana yang masih bagus. Kan kalau masih bagus kan eman gitu loh. Jadi di sini itu kita langsung mengikuti jalur undangannya ini, tapi jangan terlalu ke tepi, karena nanti itu kita baca 1 cm. Kalau kalian nggak punya celana jeans, kalian juga bisa mengganti dengan baju bekas, tapi yang teksturnya itu agak tebalan dikit ya, jangan tebel-tebel banget. Nanti kalau tebel-tebel banget itu pantesnya itu buat jaket, bukan buat tas. Terus di sini tuh kasih ukuran 1 cm ya di sampingnya ini, biar nanti kalau kita menggunting nggak terlalu ngepres juga, jadi jahitnya itu juga nggak terlalu ngepres ke samping. Terus di sini aku juga lupa nyebutin jarum pentul ya untuk di awal. Jadi di sini kita kasih jarum pentul dulu, lalu kita jahit. Jadi jahitnya itu dari ujung sini
sampai ke ujung sini. Oke, tasnya tadi udah kita jahit, jadi bentuknya itu nanti kayak gini. Lalu kita masuk ke kain kedua. Jadi di sini itu teksturnya itu kayak gini loh, kayak gini. Makanya kalau digunting itu dia itu masih tetap rapi gitu loh. Di sini tuh buat bunga ya. Jadi caranya tuh kayak gini. Di sini buat bunga hiasannya itu, hiasan tasnya itu biar terlihat cantik walaupun bekas semua. Jadi di sini kita buat 12. Jadi caranya itu kayak gini. Kita lipat kayak gini, terus dilipat lagi, gunting deh. Jadi di sini kita buat 12 biji. Setelah itu pindah ke kain brokatnya. Jadi di sini tuh aku mau ngambil bunga sama daunnya itu terpisah ya, tidak jadi satu gitu loh. Jadi kalau kalian nggak punya kain brokat kayak gini ya bisa diganti dengan yang lain juga sih. Ini tuh kita juga sama, yang bunga 6, yang daunnya 6. Jadi totalnya kan 12 ya. Untuk tahap yang selanjutnya di sini tuh kita jadikan satu antara bunga dengan kain brokatnya. Jadi kita jahit pakai jahit tangan ya. Karena di sini tuh cuman butuh 2 atau 3 jahitan aja buat nyatuin. Jadi nggak semuanya, cuman bagian atasnya aja. Ya untuk nyatuin itu tadi sih. Lalu di sini kita tata seperti ini ya. Jadi kita tata di atas tasnya ini. Langsung kita pasang manik-maniknya. Jadi di sini itu manik-maniknya itu gunanya itu untuk menutup benang yang ada di bunganya tadi itu ya. Itu ditutupin dengan manik-manik, atau kalian juga bisa menambah sedikit ya di kain brokatnya biar kain brokatnya tidak terlalu terlihat polos. Itu kalian juga bisa sih menambah 1 atau 2 manik-manik lagi di brokatnya biar lebih terlihat lebih terlihat agak mewah gitu loh. Jadi di sini udah aku kasih manik-manik semua ya, contohnya kayak gini. Lalu di sini itu kita tambahin lagi manik-maniknya biar lebih terlihat cantik, lebih anggun, lebih terlihat mewah juga. Karena ini tuh bisa buat ke kondangan, ke pesta ulang tahun, terus dibuat jalan-jalan, buat OTD juga bisa. Jadi tas ini tuh ya bisalah dibuat kemana-mana. Tadi kan udah dilem ya pakai lem tembak. Setelah itu kita jahit pakai jahit tangan, karena takutnya ketika nanti kita pakai itu lepas kalau cuma sekedar dilem. Karena kan kalau cuma dilem itu kan nggak kuat ya. Jadi kita jahit tangan. Terus di sela-selanya ini itu kita kasih manik-manik warna putih
biar tidak terlalu menonjol ke warna hitamnya, karena kalau dari jauh itu nggak kelihatan kan kalau warna hitam sesuai sama jeansnya ini tadi. Jadi kita kasih sedikit manik-manik warna putih biar agak terlihat lah kalau dari jauh itu. Terus untuk bunganya juga ya, jadi di sini tuh bukan cuman manik-maniknya saja yang kita jahit tangan, tapi bunganya juga. Tapi ya itu tadi, jangan terlalu besar-besar biar benangnya itu tidak terlihat. Kalau jahitnya itu maksudnya jangan terlalu besar-besar biar nanti yang di bagian bunga itu tidak terlalu menonjol benang hitamnya itu tadi. Contohnya kayak gini, jadi semuanya dipasang seperti ini. Jadi hasilnya kayak gini ya, ini udah dipasang semua. Lanjut kita ke resletingnya. Jadi di sini resletingnya itu aku ngambil dari celana jeansnya juga. Karena di sini tasnya ukurannya 21, maka aku pakai ukuran 24 untuk resleting jeansnya ini tadi. Ini buat di samping-sampingnya resleting itu ya. Jadi kita buat 2 bagian. Untuk lebarnya, aku lebarnya menyesuaikan sama penggaris. Yang selanjutnya ini untuk ringnya, jadi kita buat 2 ya. Terus untuk panjangnya aku memakai ukuran 12 cm. Untuk lebarnya kita mengikuti penggaris saja biar nggak terlalu ribet gitu. Lalu di sini itu kita jahit ya, dijahit di atas, dijahit di bawah juga biar terlihat rapi. Setelah sudah kita jahit semuanya, terus di sini tuh kita kasih lagi celana jeans, maksudnya kainnya ya, itu kita jahit karena ukuran resletingnya itu cuma 12 cm. Lalu di sini juga kita jahit jadi satu sama furing. Setelah sudah kita jahit ya ini, lalu di sini tuh kita jahit kita jahit tasnya. Jadi yang atas ini kita rapikan, kita jahit. Setelah kita jahit nanti kita pasang ringnya juga, kita jahit seperti ini nanti. Kalau kesusahan jahit ringnya kayak gini, kalian bisa pakai jahit tangan, itu nggak apa-apa, lebih kuat malah kalau jahit tangan. Dan hasilnya kayak gini. Ini aku juga pasang magnetnya juga di ringnya itu tadi. Nanti kain kayak gini tuh bisa dijahit satu, terus kita pasang furingnya. Kalau kalian tidak bisa menjahit furingnya, kalian bisa menggunakan jahit tangan, karena saya pakai jahit tangan biar nggak ribet. Dan ini hasilnya. Untuk talinya kalian bisa menggantinya dengan rantai atau tali-tali kain ya, itu bebas terserah kalian mau pilih tali yang mana. Jadi nanti yang belakang aku kasih contoh juga. Dan terima kasih untuk waktunya. See you. Smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it. I can feel it in your arms.